Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung kembali di webinar kita malam ini. Ya, jadi kita sudah bergabung dengan narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Untuk materi yang dibawakan pada malam ini yaitu mengenai dengan audit cyber security threat Vector dan Hunter.ai. Ya, baik Pak, mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan dengan hormat pada Bapak Dr. Kurniawan untuk membawakan materi malam ini. Silakan. Ya, terima kasih, Rasisa. Malam ini saya menyajikan materi tentang cyber security dengan tools dan harvester dan Hunter.ai. Jadi ini masih serial ya. Jadi mungkin setiap bulan kita masuk di setiap serial mulai dari informasi gathering dengan vulnerability scanning ya. Penting juga bagi para auditor atau pemeriksa untuk untuk tetap mendalami cyber security, karena di masa yang akan datang ini menjadi penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa keamanan jaringan, apalagi ke depan ini kita akan memasuki di era 5.0 ya. Jadi audit security jaringan internet ini sangat penting agar setidak-tidaknya kita bisa mengenali perintah-perintah dasar terhadap security jaringan internet ataupun juga security mobile apps atau aplikasi yang berbasis Android ya atau iOS itu sendiri. Nah, materi malam ini materi kelanjutan adalah tools juga ya, salah satu tools juga yang ada di OS Kali Linux ya, OS Kali Linux, namun prosesnya harus melalui download itu sendiri. Baik, saya sajikan materinya. Jadi tools the harvester ini dan Hunter.io ini ada dua OS yang dipakai. Ya, kalau the harvester ini memakai OS Kali Linux, sedangkan Hunter.io ini memakai OS ataupun tetap memakai browser Google Chrome sendiri. Tujuannya ada harvester ini salah satunya untuk mengetahui alamat email setiap website atau domain yang domain publik yang sudah yang kita ketahui ya. Jadi the harvester ini atau Hunter.ai ini juga untuk mengetahui siapa pengelola email dan alamat-alamat email, termasuk juga URL ya, URL yang berkaitan dengan website ataupun mobile apps itu sendiri. Jadi perintahnya cukup sederhana yaitu kita ketik ya ada harvester, maka akan muncullah player yang demikian ya, yang memang sudah melekat di OS Kali Linux itu sendiri ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui, maka disinilah disebutkan ya, untuk menggunakan the harvester memang ada beberapa perintah ya. Misalnya kita the harvester -h, ya, berarti akan muncul ya. -h ini singkatan yaitu health ya. Jadi ada beberapa inti dari the harvester ya, atau instrumen the harvester yang bisa kita gunakan fungsi dari the harvester itu sendiri ya. Jadi kalau kita ketik saja the harvester -h, maka akan muncul ya, ini the harvester -h akan muncul ya,
ini petunjuk ya, seperti minus D, yaitu domain. Nah, domain ini kan kita ketahui ya, misalnya domain itu domain pemerintah, misalnya. Domainnya kan jelas bahwa domain kendarikota.go.id. Nah, ini limit. Nah, limit ini sebenarnya yang sudah disiapkan oleh tools ini, yaitu sebanyak ya 500 limit. Artinya kita bisa mencari 500 email atau 500 pencarian itu sendiri ya. Atau juga minus. Jadi ingin melakukan tracking terhadap email, maka inilah perintah-perintah yang sudah disediakan ya, sudah disediakan oleh DHVester. Namun DHVester ini tidak konsisten juga, kadang memunculkan alamat email, kadang juga tidak. Tapi inilah salah satu tools yang bisa diperkenalkan untuk semua ya. Ada juga min-B source. Source ini kan inilah salah satu, inilah di antara browser-browser ataupun link yang pernah kita gunakan menggunakan email ya. Jadi ketika kita menggunakan email, misalnya di Google, misalnya di LinkedIn ya. Oke, jadi inilah alamat-alamat browser ya, browser Google, Hunter, Intel, LinkedIn, termasuk juga ini alamat sosial media ya, sosial media, Pentest Tool dan lain-lain. Jadi nanti kita akan praktekkan bagaimana perintah DHVester akan memerintahkan kepada source ini, min-B ini sebagai untuk mencari alamat email termasuk juga URL yang berkaitan dengan domain kita ya. DHVester konsultan Indonesia.id ya. Jadi DHVester min-D dilanjut alamat domain, dilanjut min-B, dan bisa juga kita ketikkan 15 ya, 500 itu sendiri ya. Tapi kita bisa gerakan untuk semua instrumen pencarian email itu sendiri ya. Nah, instrumen pencarian disebut min-B source ya. Jadi kita pencari min-B source, maka semua email yang kita gunakan termasuk jadi pencarian ini atau browsing ini akan kelihatan email kita itu sendiri. Nah, Hunter DAOI ini juga salah satu tools yang bisa yang baik ya ketimbang DHVester tersebut, karena lebih banyak menampilkan alamat-alamat email secara konsisten sendiri. Nah, untuk itu memang kalau kita ingin fokus di cyber security, mulai dari penetrasi testing terhadap jaringan atau melihat keamanan jaringan, termasuk juga melakukan hacking, maka tools-tools ini yang sangat berguna untuk kita melihat hal tersebut ya, melihat hal tersebut. Baik, saya praktekkan saja. Saya masuk di mana ya? Saya masuk di lihat dulu. Saya masuk di virtual. Jadi apa yang saya kemukakan, saya coba, kita bisa coba praktekkan menggunakan OS Ubuntu ya. Tapi kita praktekkan dulu menggunakan OS yang sudah familiar ya, yang paling sedikit mendekati paripurna untuk melakukan information gathering ini, yaitu OS Linux ya. Kita start saja. Kita start. Sambil menunggu startnya. Kelihatan hasilnya ya. Terbuka kali ini ya.
Jadi kita start dengan OS ini. Oke, kita masuk di halaman login. Oke, jadi ini halaman loginnya. Tunggu dia. Oke. Sudah kelihatan ya. Kita langkah kalau untuk menjalankan OS Windows ini, maka kita masuk di terminal ya. Terminal. Ya, kita masuk di terminal. Nah, apa yang saya kemukakan tadi dari materi yang saya sajikan, maka kita lakukan perintah ya, perintah. Saya perbesar dulu, perbesar. Saya perbesar dulu. Ya. Saya perbesar lagi sedikit. Ya, mungkin sudah kelihatan ya. Jadi ini perintahnya the harvester ya, harvester ya. Jadi ini OS-nya ya, the harvester, dibuat oleh Christian Martorella ya, dengan Edge Security Feature ya. Jadi ini untuk menggunakan the harvester, kita bisa melakukan langkah, kita akan mengetik di harvester -a. Nah, di harvester -a ini akan menjelaskan apa fungsi-fungsi tools yang bisa kita gerakan nantinya. Ya. Oke, kita masuk di harvester, -a ya, -a. Jadi -a itu health ya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa minhal ini singkatan dari health ya. Jadi kalau saya terjemahkan ya, sini akan menunjukkan ya pesan yang tentang petunjuk atau pertolongan atau jalan keluar ya. Nah, yang kedua juga minde. Nanti kita akan perhatikan minde juga. Ini alamat domain. Nah, sisa kita ketikkan saja minde, maka dengan alamat domain misalnya kendarikota.go.id, maka kita bisa mengetahui nantinya alamat email ya. Limit ya, batasnya secara default ini sebenarnya 500, tapi bisa kita gunakan dengan min B ya, min G ya, Google Doc ini showdown screenshot ya, kalau kita mau screenshot juga bisa. Min V ya, verifikasi hostname-nya melalui resolusi ya, dan mencari yang secara pixel. Ini min T, jadi ini perintah-perintahnya. Jadi begitu kita mengetik the harvest atau tools the harvester minta, maka ataupun semua tools ya, semua perintah atau komen yang ada di Linux ini, maka kalau kita ketikkan minha, maka minha saja maka akan muncul ya apa perintah-perintah, termasuk juga apa yang menjadi isi dari instrumen itu sendiri. Jadi tidak hanya minha, bisa juga kita ketik ya setelah opsi ini the harvester plus plus ya minus minus min health, maka sama akan muncul demikian ya. Saya coba ya, saya coba lagi the harvester ya, minus minus health ya. Jadi ini sama akan muncul demikian. Oh, harus dikontak ya the health. Oh, oke, the health
ya. Mintel. Mintel ya, The Harvester. Oke. Sama. Jadi sebenarnya petunjuk penggunaan perintah ini, The Harvester ini ya sebagai open source ya, open source intelijen ya. Jadi memata-matai sebuah alamat email ya, maka kita menggunakan perintah The Harvester. Jadi ini perintahnya ya, The Harvester minus elf. Nah, sama juga bisa disingkat dengan The Harvester minha ya. Nah, sendiri ya. Oke, kita klik dulu clear, baru kita masuk di. Selanjutnya kita praktekkan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi di minha tadi. Maka contoh kita ingin harvester ya. Minde domain ya, ini kota Kendari saya ganti DPRD go ID ya, bisa min B ya, al. Nah ini al ini tadi semua source yang tadi di Google, di LinkedIn, di mana ya, ada berapa browser ataupun juga alamat sosial media di mana kita menggunakan email tersebut. Jadi akan muncul ya, dia akan melakukan pencarian. Jadi targetnya adalah dprd.go.id ya, dprd.go.id. Jadi ini akan kelihatan ya, pencariannya. Jadi lagi mencari ya, menggunakan pencarian ini. Ini salah satu browser ya. Sambil menunggu. Nanti kita lihat apakah muncul ya alamat email yang kita berdasarkan domain DPRD. Ini Google. Ini secara otomatis dia bekerja melihat alamat DPRD. Sampai menunggu ya. Kedin. Saya menunggu dia melakukan pencarian ya. Nanti kita akan tunjukkan email tersebut. Jadi kecepatan pencarian ini ya bergantung juga kecepatan internet ya, termasuk juga RAM yang kita miliki. Jadi dia melakukan pencarian lewat Google juga, lewat CRTSH juga, jadi lewat Bing, Suplester, Baidu, URL Scan, Google Blog, Rapid, DDSN, NS ya. Jadi dia akan secara otomatis akan bekerja mencari email dprd.go.id ya. Siapa saja yang menggunakan itu akan siapa saja yang sebagai pengelola ya, pengelola domain yang menggunakan email dprd.go.id sendiri yang berkaitan dengan itu. Oke, sudah selesai ya. Jadi tetap juga akan muncul ya, IP address-nya ya, IP address-nya DPRD ya, IP address. Selanjutnya aspirasi ini alamat-alamat ya yang berkaitan dengan domain. Jadi alamat-alamat ini berkaitan dengan domain di dprd.go.id. Nah, ini kita bisa lihat ya, kurang lebih banyak puslit dprd.go.id, pusat kajian anggaran dan lain-lain sendiri. Jadi ini portalnya ya, ini alamat IP-nya juga. Alamat IP-nya. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita melakukan pencarian ya, LPSE ya dulu. LPSE
Jadi ini kita bisa melakukan tracking. Nah, ini ada 5 alamat email yang kita peroleh dengan tools menggunakan The Harvester itu sendiri, ya. Jadi inilah pengelola alamat domain, dprd.go.id, ya. Termasuk juga ini IP-nya, ya. IP-nya di Twitternya tidak ada. Nah ini HTTPS juga ini menggunakan HTTPS dan HTTP sendiri. Jadi kalau kita ingin melakukan pelacakan terhadap email sebuah domain seperti dprd.go.id, maka kita bisa melakukan tracking berdasarkan DHFester sendiri. Nah selanjutnya kita tutup saja dengan cara melakukan pelacakan. Kita menggunakan tools The Hunter AI, ya. Saya tutup dulu kali Linux-nya. Oke. Tutup dulu Linux-nya. Kita memakai. Nah, ini juga ya kita ingin melihat email, ya. Email misalnya email Kota Kendari misalnya. Email Kota Kendari. Ya, besar ya. Ataupun dprd.go.id, ya. dpr.go.id apa yang saya sebutkan, ya. Siapa pengelolanya? Jadi secara maul ini dia akan melakukan pencarian, ya. Dia akan melakukan pencarian siapa pengelola alamat email dprd.go.id, termasuk juga yang berkaitan dengan dprd.go.id. Mereka lah yang pengelolanya, ya. Kenapa demikian? Source-nya ya, ini. Yang pengelola puslik dprd.go.id inilah tisatya@dprd.go.id. Nah, sama juga dengan R. Bashor gitu. Dia mengelola KSAP dprd.go.id. Sama juga AN Abdul Rahman, ya. Source-nya apa? Nah, ini juga ya profil ID. Sama juga dengan Yan Ali, ya. Demikian. Jadi kalau untuk melakukan pelacakan dengan tools hunter.io ini sendiri jauh lebih baik, ya, ketimbang The Harvester. Demikian yang bisa saya sarankan kepada Wak Aziza. Silakan Aziza. Iya Pak, baik Pak. Jadi itu tadi materi yang sudah dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun ya, jadi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui raise hand, bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ditanyakan dengan Bapak Dr. Kurniawan selaku narasumber kita malam ini mengenai materi yang telah disampaikan, yaitu tadi sudah dijelaskan mengenai dengan audit cyber security, tool The Harvester dan Hunter IO dan serial information gathering. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya, baik Pak Kurniawan, mungkin jika tidak ada pertanyaan dari peserta, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, terakhir Pak, closing statement-nya untuk materi malam ini.
Bagaimana Pak Kurniawan? Mungkin ada yang disampaikan Pak? Ya, kenapa? Mungkin tidak ada pertanyaan Pak dari peserta, jadi mungkin ada yang disampaikan Pak terakhir closing statement-nya. Ya, sebenarnya ini bisa diikuti saja tools-toolsnya ya. Jadi tetap saya akan kirim di grup. Kalau teman-teman kalau mau ingin fokus di audit cyber security, keamanan jaringan internet, maka akan ikuti saja perintah-perintah itu. Itu akan mudah sekali. Demikian. Terima kasih. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi itu untuk Bapak Ibu sekalian, nanti akan kami kirimkan info selanjutnya mengenai materi ini di grup. Itu tadi materi yang telah berlangsung untuk malam ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kurniawan yang sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.